warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi kali ini, izinkan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Retno Damayanti SPD, berasal dari SMA Negeri 1 Lasem dan mengampu mata pelajaran ekonomi. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang indeks harga. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari indeks harga, diharapkan mampu 1. Menganalisis indeks harga. 2. Menyajikan hasil analisis indeks harga. Gambaran tentang indeks harga. Perubahan harga barang dan jasa wajar terjadi di setiap saat, khususnya pada barang kebutuhan pokok sehari-hari. Apakah kita menyadari jika harga-harga barang selalu mengalami kenaikan dan penurunan? Contohnya, harga daging ayam akan naik jika mendekati Lebaran. Semua orang membutuhkan daging ayam untuk dibuat opor. Contoh lainnya adalah harga cimol yang dulu sebungkus hanya dihargai Rp500, sekarang menjadi Rp5.000 per bungkus karena kenaikan harga bahan pembuatnya. Fenomena naik turunnya harga barang dan jasa dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelum-sebelumnya menggunakan indeks harga. Mengetahui indeks harga penting untuk mengukur dan memperlihatkan terjadinya perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Berikut pengertian, ciri-ciri, tujuan, peran indeks harga, fungsi indeks harga, manfaat indeks harga, macam-macam indeks harga, dan metode penghitungan indeks harga. Pengertian indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Ciri-ciri indeks harga. Secara umum, ciri-ciri indeks harga sebagai berikut. 1. Indeks harga sebagai alat pengukur harga dari waktu ke waktu. 2. Indeks harga ditetapkan berdasarkan data yang relevan. 3. Indeks harga ditetapkan berdasarkan sampel, bukan populasi atau seluruh barang. 4. Indeks harga dihitung pada saat kondisi ekonomi stabil atau waktu normal. 5. Indeks harga dihitung dengan metode yang sesuai dan tepat. 6. Indeks harga dihitung dengan membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dikalikan 100. Tujuan penghitungan indeks harga. Secara umum, tujuan penghitungan indeks harga antara lain: 1. Mengetahui perkembangan harga barang dan atau jasa yang termuat dalam diagram timbangan IHK. 2. Sebagai pedoman menentukan kebijakan ekonomi pada masa yang akan datang. 3. Sebagai data acuan dalam menentukan penyesuaian upah minimum. 4. Memudahkan pemantauan, penawaran, dan permintaan barang kebutuhan. Peran indeks harga. Indeks harga berperan 1. Alat bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan harga pada masa mendatang.
2. Alat untuk membandingkan kemajuan ekonomi suatu negara pada masa kini dan masa sebelumnya. 3. Sebagai dasar mengetahui faktor-faktor penyebab kemajuan dan atau kemunduran ekonomi negara. 4. Sebagai dasar menetapkan pola kebijakan ekonomi secara agregatif dan kebijakan moneter. Adapun fungsi indeks harga. 1. Sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi. 2. Sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga. 3. Sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi. 4. Sebagai alat untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong. 5. Indeks harga dapat dipakai para pedagang dalam menentukan harga jual produk. 6. Sebagai dasar untuk menentukan jumlah persediaan. 7. Sebagai dasar penentuan upah. 8. Sebagai dasar untuk penentuan yang diterima dan dibayar premi. 9. Sebagai dasar pertimbangan dalam kegiatan jual beli saham. IHK dan indeks biaya hidup dapat menentukan besarnya gaji. Manfaat indeks harga. 1. Untuk mengetahui pengaruh kenaikan harga komoditas mengenai daya beli konsumen. 2. Untuk dijadikan indikator ekonomi untuk mengetahui tingkat inflasi. 3. Untuk mengetahui fase kenaikan pendapatan masyarakat. 4. Untuk dijadikan ukuran besarnya biaya produksi yang dikeluarkan. 5. Untuk digunakan mengetahui daya beli nilai mata uang. Macam-macam indeks harga. 1. Indeks harga konsumen atau disebut juga IHK. 2. Indeks harga produsen. 3. Indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani. 4. Indeks harga implisit atau disebut juga dengan PDB deflator. Pengertian indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen atau IHK adalah merupakan salah satu indikator ekonomi yang menginformasikan tentang harga barang dan atau jasa yang dibayar konsumen. Berikut rumus indeks harga konsumen atau disebut juga IHK. Rumus penghitungan indeks harga konsumen. Di bawah ini merupakan rumus dari cara menghitung indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen sama dengan PN dibagi dengan P0 kali 100%, di mana PN sama dengan harga sekarang dan P0 sama dengan harga pada tahun dasar. Contoh soal menghitung indeks harga konsumen atau IHK. Pada tahun 2021, suatu jenis barang memiliki harga Rp10.000 per unit. Sedangkan pada tahun dasar, harga barang tersebut adalah Rp8.000 per unit. Hitunglah IHK pada tahun 2021.
Jawaban soal indeks harga konsumen tersebut adalah IHK pada tahun 2021 sama dengan Rp10.000 dibagi dengan Rp8.000 kali 100% sama dengan 1,25 kali 100% sama dengan 1,25%. Jadi, pada tahun 2021 telah terjadi kenaikan IHK sebesar 2,5%. Macam-macam indeks harga yang kedua yaitu indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga produsen atau indeks harga pedagang besar disebut juga IHPB, diartikan angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Adapun rumus indeks harga produsen yaitu IHP sama dengan harga kelompok barang atau jasa terjual di tahun berjalan dibagi dengan harga kelompok barang atau jasa terjual di tahun dasar kali 100. Contoh soal indeks harga produsen atau IHP. Misalnya, harga untuk masing-masing kategori barang komoditi, barang intermediate, dan produk akhir dapat dilihat pada tabel berikut. Kategori komoditi tahun dasar 2015 100 US dollar. Tahun berjalan 2016 200 US dollar. Kategori barang intermediate tahun dasar 2015 150 US dollar. Tahun berjalan 2016 300 US dollar. Sedangkan kategori produk akhir tahun dasar 2015 250 US dollar, tahun berjalan 2016 400 US dollar. Jumlah tahun dasar 2015 adalah 500 US dollar, sedangkan jumlah tahun berjalan 2016 yaitu 900 US dollar. Jawaban soal indeks harga produsen. IHP sama dengan 200 ditambah 300 ditambah 400 dibagi dengan 100 ditambah 150 ditambah 250 kali 100 sama dengan 900 dibagi dengan 500 dikalikan 100 sama dengan 180. Angka tersebut mengindikasikan terjadinya kenaikan harga rata-rata sebesar 80% pada periode tersebut. Macam-macam indeks harga yang ketiga yaitu indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani adalah indeks harga yang harus dibayar oleh petani baik untuk biaya hidup maupun biaya produksi, termasuk juga biaya hipotek, pajak, dan upah. Silahkan dilengkapi dengan soal. Macam-macam indeks harga yang keempat adalah indeks harga implisit atau bisa disebut juga PDB deflator.
yaitu indeks harga implisit yang menunjukkan tingkat harga barang dan atau jasa dari waktu ke waktu. Adapun rumus indeks harga implisit, menurut Biro Pusat Statistik, mengukur deflator PDB dengan membagi PDB nominal ke PDB real dan kemudian mengalikannya dengan 100. Jadi, deflator PDB sama dengan PDB nominal dibagi PDB real kali 100. Contoh soal dan jawaban indeks harga implisit. Di dalam contoh soal sudah disajikan beberapa data. Yang saya ambil contoh adalah tahun 2012. Di dalam tahun 2012, harga apel Rp1.000, kuantitas apel 100. Harga jeruk Rp500, kuantitas jeruk 150. Nominal GDP tahun berlaku Rp175.000 dan real GDP tahun dasar Rp175.000. Ditanyakan, berapakah deflator GDP pada tahun 2012? Jawabnya, deflator GDP sama dengan nominal GDP dibagi real GDP kali 100. Sama dengan 175.000 dibagi 175.000 kali 100 sama dengan 100. Metode penghitungan indeks harga. Metode penghitungan indeks harga dibagi menjadi 2. A. Metode indeks harga tidak tertimbang. B. Metode indeks harga tertimbang. Adapun metode indeks harga tidak tertimbang dibagi menjadi 3. A. Angka indeks harga. B. Angka indeks kuantitas. Dan C. Angka indeks nilai. Kita buka satu persatu tentang metode indeks harga tidak tertimbang. Yang pertama adalah angka indeks harga. Rumus angka indeks harga IA sama dengan jumlah PN dibagi dengan jumlah P0 kali 100, di mana IA sama dengan indeks harga agregatif tidak ditimbang, PN sama dengan harga yang dihitung angka indeksnya, dan P0 sama dengan harga pada tahun dasar. Contoh soal dan jawaban angka indeks harga. Misalnya, jumlah harga barang A, B, C, D, dan E pada tahun 2020 sebesar Rp2.200. Sedangkan pada tahun 2021, kelima barang tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp2.300. Berdasarkan data di atas, disuruh menghitung angka indeks harga tahun 2021. Berdasarkan data di atas, maka angka indeks harga tahun 2021
IA sama dengan Rp2.300 dibagi dengan Rp2.200 kali 100 sama dengan 104,5. Metode indeks harga tidak tertimbang yang kedua adalah angka indeks kuantitas. Rumus angka indeks kuantitas IA sama dengan jumlah Qn dibagi dengan jumlah Q0 kali 100, di mana IA sama dengan indeks kuantitas yang tidak ditimbang, Qn sama dengan kuantitas yang akan dihitung angka indeksnya, dan Q0 sama dengan kuantitas pada tahun dasar. Contoh soal dan jawaban angka indeks kuantitas. Di dalam contoh soal tersebut, ada 5 macam barang. Barang A, B, C, D, dan E. Sementara kuantitas tahun 2003 dari masing-masing barang yaitu barang A 50 unit, B 100 unit, C 200 unit, D 300 unit, dan E 150 unit. Sedangkan jumlah kuantitas tahun 2003 yaitu 800 unit. Kuantitas tahun 2004 terhadap masing-masing barang. Barang A 100 unit, B 100 unit, C 250 unit, D 450 unit, dan E 100 unit. Sementara diperoleh jumlah kuantitas tahun 2004 1000 unit. Berdasarkan data di atas, hitunglah angka indeks kuantitas tahun 2004 sehingga diperoleh jawaban sebagai berikut. IA sama dengan 1000 dibagi 800 kali 100. 100 di sini adalah 100%. Sehingga diperoleh IA sama dengan 125%. Jadi, pada tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 125%. Metode indeks harga tidak tertimbang yang ketiga adalah angka indeks nilai. Rumus angka indeks nilai yaitu IA sama dengan jumlah Vn dibagi dengan jumlah V0 kali 100, di mana IA sama dengan angka indeks nilai, Vn sama dengan nilai yang dihitung angka indeksnya, dan V0 adalah nilai pada tahun dasar. Untuk angka indeks nilai ini silahkan dilengkapi beserta contoh. Untuk metode penghitungan indeks harga yang kedua adalah metode indeks harga tertimbang. Di dalam metode indeks harga tertimbang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah indeks last price, yang kedua adalah indeks Pascal. Metode indeks harga tertimbang untuk yang pertama adalah indeks last price, di mana rumus indeks last price adalah IL sama dengan
jumlah PN kali Q0 dibagi dengan jumlah P0 kali Q0 kali 100, di mana IL sama dengan angka indeks Las Peires, PN adalah harga pada tahun berjalan atau tahun yang dihitung indeksnya, P0 adalah harga pada tahun dasar, Q0 kuantitas atau jumlah barang pada tahun dasar, dan sigma adalah jumlah keseluruhan. Contoh soal indeks Las Peires. Diketahui jumlah keseluruhan harga barang pada tahun 2021 setelah dikalikan dengan jumlah barang pada tahun dasar, yakni tahun 2020, adalah Rp210.000. Sementara harga dasar dikalikan jumlah barang pada tahun 2020, yaitu Rp200.000. Hitunglah indeks Las Peires. Dari soal indeks Las Peires tersebut di atas, maka IL sama dengan Rp210.000 dibagi dengan Rp200.000 kali 100. 100 di sini adalah 100%. Sehingga IL sama dengan 105%. Kalau kita simpulkan, pada tahun 2021 terjadi kenaikan harga sebesar 5%. Saya lanjutkan metode indeks harga tertimbang yang kedua, yaitu indeks Paske. Rumus indeks Paske yaitu IP sama dengan jumlah PN kali Qn dibagi dengan jumlah P0 kali Qn kali 100. Angka 100 di sini adalah 100%, di mana IP sama dengan angka indeks Paske, PN sama dengan harga tahun berjalan yang dihitung angka indeksnya, P0 sama dengan harga pada tahun dasar, Qn sama dengan kuantitas tahun berjalan atau dihitung angka indeksnya. Contoh soal indeks Paske. Diketahui jumlah keseluruhan harga barang pada tahun berjalan tahun 2021 setelah dikalikan dengan jumlah barang pada tahun yang sama adalah Rp242.500. Sementara harga dasar pada tahun 2020 dikali jumlah barang pada tahun berjalan, yaitu tahun 2021, yaitu Rp240.000. Ditanyakan berapakah indeks Paskenya? Jawaban soal indeks Paske, IP sama dengan Rp242.500 dibagi dengan Rp240.000 kali 100. 100 di sini adalah 100%. Sehingga IP sama dengan 101,04%. Jadi, pada tahun 2021 terjadi kenaikan harga sebesar 1,04%. Demikian penjelasan dari saya tentang materi indeks harga. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.